Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan membahas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini Bitcoin lumayan ya mengalami kenaikan. Lalu ada news apa nih? Kenapa Bitcoin tiba-tiba naik? Kalau yuk kita lihat dari newsnya, dari makroekonomi, kemarin kita dapat data soal kepercayaan confidence Amerika Serikat yang mengalami penurunan. Ini berarti menunjukkan bahwa konsumen saat ini sedang apa ya, bisa dibilang kurang terlalu percaya diri teman-teman terhadap harga-harga barang di sana, dan ini menunjukkan, jadi indikator consumer confidence ini menunjukkan perekonomian itu sekarang sedang lesu, teman-teman. Mengalami penurunan dari sebelumnya 114 turun menjadi 106, lumayan signifikan. Kemudian kalau kita lihat dari data job opening, ini data soal jumlah tempat pekerjaan ya, apa namanya, jumlah lapangan pekerjaan gitu teman-teman. Termasuk yang untuk wirausaha ataupun karyawan ataupun yang buka usaha lainnya, itu saat ini mengalami fase penurunan. Dan kalau kita melihat dari datanya sendiri, itu turun dari 9,165 turun menjadi 8,8. Jadi penurunan ini bisa dibilang lumayan lumayan lah ekstrim, teman-teman. Sorry, ini bacanya 9 ribuan ya, 9.165 juta, turun menjadi 8,827 juta. Jadi data ini menunjukkan penurunan terhadap US dollar, teman-teman. Makanya kemarin DXY, indeks dolar itu mengalami fase penurunan. Lalu hari ini ada news apa aja? Ada non-farm employment change untuk Amerika Serikat, kemudian data soal GDP Amerika Serikat, good trade balance, dan juga pending home sales, dan crude oil satu lagi. Jadi data-data ini cukup banyak nih. Nanti akan numpuk di malam harinya mulai dari jam setengah 8 sampai jam 9. Jadi siap-siap sama volatilitas yang mungkin terjadi pada market. Apapun yang terjadi saat ini, market naik ataupun turun, teman-teman hati-hati karena esok harinya lagi di hari Kamis kita akan dapat data soal CPI. Core PPI untuk Uni Eropa, kemudian data PCE untuk Amerika Serikat. Nah, data PCE ini yang disebut-sebut sebagai Jerome Powell, data indikator apakah inflasi turun atau enggak, yang akan selalu diperhatikan, teman-teman. Jadi waspada. Itu dari news. Kalau kita lihat dari news yang lain ya, ini dari makroekonomi yang tadi. Dari news yang lain, itu ada Grayscale yang akhirnya memenangkan pertarungan melawan SEC dalam hal pengajuan ETF Bitcoin. Jadi ini tahun 2021 kalau nggak salah ya. Grayscale sendiri itu sudah Grayscale itu udah pernah mengajukan yang namanya, ya, mereka punya ETF teman-teman, Bitcoin ETF. Tapi waktu itu ternyata belum di-approve sama SEC. Berlarut-larut akhirnya diajukan banding, sampai hari ini dinyatakan mereka menang, ya kan? Lalu apakah kemungkinan ada banding lagi atau ada drama lagi? Ya mungkin saja, teman-teman. Jadi kemenangan daripada ya kemenangan daripada Grayscale ini sebenarnya tidak menunjukkan bahwa mereka itu ETF mereka sudah di-approve. Jadi masih bisa ada drama lagi yang bisa terjadi pada market. Jadi kita harus hati-hati aja buat teman-teman yang trading. Jadi seorang hakim federal membatalkan keputusan Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat menolak penawaran dana yang diperdagangkan di bursa ETF dari Grayscale. Jadi sebelumnya itu pernah ditolak, teman-teman. Nah, tapi di tanggal 29 Agustus kemarin, akhirnya ini ada pergerakan nih, teman-teman. Jadi kalau kita menurut ini ya, jadi ETF secara material mirip dengan produk yang diperdagangkan di bursa berjangka Bitcoin yang disetujui oleh Komisi Sekuritas dan juga Bursa SEC untuk diperdagangkan. Pengadilan sebagian besar memutuskan bahwa pembenaran SEC untuk menolak ETF Grayscale dengan alasan hal ini tidak dirancang untuk mencegah tindakan praktik penipuan dan manipulatif. Tidaklah cukup dan masalah tersebut akan dikembalikan ke komisi untuk ditinjau. Jadi ini masih akan ada peninjauan.
Ini kita translate semua nih teman-teman. Kemudian hingga saat ini SEC telah menolak semua penawaran ETF kripto di Amerika Serikat. Meskipun banyak aplikasi yang saat ini sedang ditinjau, termasuk aplikasi BlackRock, ARK Invest, Bitwise, FunEgg, Wisdom Tree, Invesco, Galaxy Digital, Fidelity, Valkyrie. Komisi mempunyai kemampuan untuk terus menunda keputusan sampai batas akhir permohonan hingga Maret 2024. Pada saat ini, SEC belum mengomentari secara terbuka keputusan pengadilan atas banding tersebut. Meskipun data seruan SEC tidak dihindarkan, menurut kami tidak ada keraguan sekarang ETF BTC Spot akan datang ke Amerika Serikat. Ini menurut tim Bevan, CEO dari ETC Group. Kami tidak percaya SEC akan bertindak sebagai penentu atau hasil mungkin adalah persetujuan blok atas aplikasi yang dipenuhi persyaratan mungkin pada kuartal pertama 2024. Jadi intinya adalah ini belum resmi, meskipun Grayscale sendiri sudah menang, ya kan, menang sidang, tapi belum sama sekali membahas soal approval daripada ETF ini. Jadi menurut saya masih harus waspada untuk sekarang. Jangan terlalu terbuai sama sentimen. Ini data dari on-chain, teman-teman, sentimen ya. Komunitas kripto mengaitkan kenaikan dari harga saat ini dengan kemenangan Grayscale atas SEC. Pengadilan memenangkan Grayscale merasa SEC telah melampaui kewenangannya memblok konversasi atau percakapan. Optimisme telah meningkat saat ini, ditunjang sama volume perdagangan dan disertai dengan kenaikan harga dari Bitcoin. Jadi itu. Kemudian berita dari PP. PP menghadapi tuduhan penarikan mendalami orang dalam ya teman-teman. Pada 24 Agustus, beberapa pengembang PP nakal mengubah jumlah tanda tangan yang diperlukan untuk memindahkan token dari dompet multisig mereka dari 5 menjadi 8 bagian. Kemudian mereka mengirimkan PP senilai 16 juta ke bursa kripto. Melakukan penjualan, teman-teman. Jadi PP, hati-hati, yang punya PP ini terancam rug pull, teman-teman, disebabkan karena internal mereka, ya kan, developer mereka yang awalnya bikin PP itu ternyata terpecah, teman-teman. Mayoritas itu melakukan kecurangan, sementara ada beberapa sisa yang masih stay di projectnya. Jadi waspadalah. Itu dari news, teman-teman. Selain itu juga ada berita dari Router nih. Ini berbicara soal kenaikan jumlah pengguna kartu kredit beserta hutangnya. Sekarang sudah mencapai 1 triliun US dollar. Nah, ketika masa pandemi kemarin, ya kan, 2021, jumlah penggunaan kartu kredit terus melonjak sampai sekarang. Ini menjelang 2023, jumlahnya sudah 1 triliun. Ini kalau dilihat dari polanya, ini membentuk pola cup and handle, teman-teman. Jadi sempat koreksi bentar di awal pandemi 2020, koreksi, kemudian kembali rally ya. Jadi penggunaan kartu kredit ini kalau dilihat daripada data-data market sih sebenarnya menurut saya ya masih oke. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari jumlah pengangguran itu nggak terlalu banyak. Artinya kemungkinan orang yang menggunakan kartu kredit ini memang buat belanja, teman-teman. Mereka tahu mereka harus bayar ke depannya. Semoga sih nggak terjadi bubble ya. Takutnya ini jadi bubble, teman-teman. Dan bisa sangat-sangat berbahaya kalau jumlah utang kartu kreditnya sangat-sangat meningkat seperti ini. Ya gitu aja sih. Semoga ini nggak jadi bubble yang parah ke depannya. Lain hal kalau misalkan dari data menunjukkan penganggurannya banyak, ya kan. Sementara itu jumlah hutangnya juga banyak. Nah itu bisa berbahaya juga, teman-teman. Tapi pengangguran kan kenyataannya ya datanya menunjukkan tren yang lumayan oke. Ini teman-teman, kita akan bahas ya gimana posisi secara teknikal. Jadi kemarin gold itu mengalami koreksi cukup dalam. Teman-teman, akhirnya gold yang sementara bertahan di kisaran harga 104 cukup lama ya, sekarang mengalami koreksi yang cukup parah. Turun sampai 103. Ini ditunjang sama data dari ya tadi job opening sama confidence. Ya, consumer confidence. Menurut saya sih itu yang paling ngaruh ya ke market. Kenapa? Karena dari dolarnya turun, goldnya naik loh kemarin, hampir 1%. Kemudian dari S&P 500 juga naik 1%. Ini sekarang udah bikin double bottom.
Bitcoin juga nggak ketinggalan, naik 5% lumayan, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan pergerakan Bitcoin secara teknikal, ini analisa saya masih sama ya seperti yang kemarin. Ketika Bitcoin sudah breakdown dari yang namanya pola apa namanya ascending channel, teman-teman, ascending channel, kemarin kita sempat expect nih kalau Bitcoin bakalan kembali rally. Tapi at the end ternyata Bitcoinnya breakdown dari ascending channel dan bukan merupakan sebuah indikasi yang bagus. Kemudian Bitcoin turun drop ya kan sampai kisaran 25.400. Di sini saya melihat bahwa pola yang cukup berbahaya buat Bitcoin untuk kembali melanjutkan fase koreksinya. Pertama, Bitcoin kemarin sudah drop mencari wave 3, teman-teman, sudah tercapai. Kemudian Bitcoin hari ini rally naik sampai kisaran 28.000. Ini juga sesuai dengan resistance yang ada di ini, teman-teman. Menurut saya sih peluang Bitcoin saat ini adalah kembali turun. Kembali turun mencari level wave 5. Apalagi nanti hari Kamis kita akan dapat data soal PCE. Takutnya datanya menunjukkan inflasi naik dan lain sebagainya sehingga menyebabkan dolar kembali menguat. Kalau dolar kembali menguat ya siap-siap aja Bitcoin kembali tertekan. Jadi kalau saya sendiri belum terlalu confident untuk bilang Bitcoin bullish. Meskipun ada kenaikan yang lumayan signifikan. Dari data kemarin di time frame daily menunjukkan volumenya bagus naik, teman-teman. Tapi smart money-nya belum sama sekali muncul. Di sini bisa menjadi sebuah indikasi juga nih. Even Bitcoin naik, menurut saya belum terlalu ya meyakinkan lah, teman-teman. Kemudian dari time frame 4 jam menunjukkan memang ini fase yang saya tunggu. Udah lama saya tunggu. Dari RSI-nya udah naik, sementara pergerakan Bitcoin cenderung struggle sideways ya. Dan akhirnya indikator yang naik ini dikonfirmasi sama kenaikan harga. Tapi sekarang udah mencapai level jenuh jual di time frame 4 jam. Saya rasa ya udah fase kita buat beberapa tahap lagi buat koreksi. Apakah Bitcoin bakalan koreksi atau enggak? Nggak tahu pasti, teman-teman. Tapi ada beberapa indikasi yang teman-teman bisa perhatikan. Kalau hari ini Bitcoin kembali tembus ke level 28.300, berarti dia secara tidak langsung sudah menginvalidate yang namanya posisi wave 1 di sini. Kalau wave 4-nya ini andaikan di sini, ini udah nggak bisa, teman-teman. Wave 4-nya ini harus di bawah daripada wave 1. Jadi, bisa dibilang kalau menurut saya sih, pergerakan Bitcoin selama dia masih belum naik di atas daripada 28.700, saya masih consider kalau Bitcoin kemungkinan masih bakalan lanjut mengalami penurunan sampai ke wave 5. Target saya mungkin ke 23 ribuan something. Di sana ada strong support yang cukup kuat. Tapi andai kata kalau Bitcoin nanti mampu melampaui level 28.700-an something, mungkin dia bisa naik ke 29.000. Nah, itu sebuah indikasi yang bagus untuk Bitcoin kembali melanjutkan tren kenaikannya. Nah, ini kita nggak tahu pasti nih arahnya kemana, ya kan? Kita cuma bisa lihat aja dari perkembangan untuk Bitcoin ke depan. Sementara beberapa teman kemarin udah ada yang cuan juga ya, kalau nggak salah di komunitas kita nih ada yang cuan 400%. Ya kan lumayan lah teman-teman, tapi ada juga yang mungkin kena liquid karena berharap marketnya turun. Nih kemarin cuan 20% ya lumayan juga. Itulah teman-teman yang namanya market, kita nggak ada yang tahu pasti. Yang pasti kita harus prepare aja. Buat yang punya program untuk DCA, saya rasa nggak ada masalah. Buat teman-teman yang mau cari koin-koin murah ya kan, tunggu koreksi, cicil aja pelan-pelan, nggak ada yang tahu pasti kapan market akan naik atau turun. Daripada kita tebak-tebakan nunggu Bitcoin ke 10.000 seperti kemarin, ternyata 15.000 Bitcoin udah mantul, ketinggalan kereta lagi. Kita udah deket sama momentum bull run 2024-2025. Jadi saya rasa itu sih, kalau ada momen koreksi ya dimanfaatkan aja. Saya rasa nggak ada yang perlu kita tunggu terlalu lama lagi. Saya masih optimis kalau Bitcoin bakalan bullish. Teman-teman, buat kalian yang mungkin ketinggalan ada news-news apa sih di market, kenapa kita nggak tahu berita, nggak tahu apa Bitcoin naik, teman-teman boleh untuk download Telegram ya, teman-teman. Punya akun Telegram, join di komunitas kita. Di sini kita selalu coba buat update informasi-informasi terbaru seputaran dunia kripto, market ekonomi, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman yang mau join gratis ya, linknya di kolom deskripsi, teman-teman. Jadi gitu aja buat pembahasan kali ini buat Bitcoin. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre. Terima kasih.